Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferodeva Ditama dari Prodi Informatika Universitas Bhinneka PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul ini, hubungan pengalaman kurang didengar saat berargumen dengan sikap pasif dalam diskusi pada mahasiswa. Nah, di sini ada latar belakang. Diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang penting di lingkungan perkuliahan karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi mahasiswa. Namun dalam praktiknya tidak semua mahasiswa merasakan nyaman untuk menyampaikan pendapat. Ada ber, ada berbagai kayak mana ya? Ada yang sebagian mahasiswa itu yang merasa bahwa argumen atau pendapat mereka kurang didengarkan oleh orang lain. Lalu pengalaman seperti ini dapat menimbulkan rasa kecewa atau kurang percaya diri, sehingga mahasiswa menjadi lebih memilih diam daripada berpartisipasi aktif dalam diskusi. Berdasarkan fenomena tersebut, saya tertarik untuk mengetahui apakah pengalaman kurang didengar saat berargumen memiliki hubungan dengan sikap pasif dan diskusi. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara pengalaman kurang didengar saat menggunakan pendapat atau berargumen dengan sikap pasif dalam diskusi pada mahasiswa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar kedua variabel tersebut sehingga dapat memberikan gambar mengenai perilaku mahasiswa dalam kegiatan diskusi. Lalu lanjut ada hipotesis. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel X adalah pengalaman kurang didengar saat berargumen, sedangkan variabel Y adalah sikap pasif dalam diskusi. Hipotesis 0 atau HO, H0 maksudnya, maaf, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman kurang didengar saat berargumen dengan sikap pasif dalam diskusi pada mahasiswa. Lalu di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, bukan untuk membandingkan kelompok atau mencari pengaruh perlakuan tertentu. Data dikumpulkan menggunakan angket yang disebar melalui Google Form kepada minimal 30 responden mahasiswa. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert dengan rentan nilai 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Lalu di sini ada
teknik pengumpulan dan analisis data, ya Allah. Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data, seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan uji normalitas sebagai syarat sebelum melakukan uji hipotesis. Setelah data dinyatakan normal, dilakukan uji korelasi person product moment. Selain menggunakan SPSS, di sini korelasi juga dilakukan secara manual sesuai dengan materi yang telah dipelajari pada perkuliahan. Lalu mana hasil analisis data? Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh penggambaran mengenai distribusi skor dari masing-masing variabel penelitian. Nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan selanjutnya. Terus dilakukan uji normalitas menggunakan SPSS. Hasil uji normalitas akan saya tunjukkan ini. Di sini itu signya ada 0,213 sama yang ini 0,675. Habis itu bentar, korelasinya belum, maaf. Habis itu ada hasil uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi person produk momen diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar mana tadi? Ya ini 0,453. Lanjut ke bahasan, nggak usah sih, kayak kesimpulan. Lanjut, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengalaman kurang didengar saat berargumen dengan sikap pasif dalam diskusi pada mahasiswa. Semakin sering seseorang merasa tidak didengar, maka kecenderungan untuk menjadi pasif dalam diskusi juga semakin meningkat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa maupun dosen agar dapat menciptakan suasana diskusi yang lebih terbuka dan menghargai setiap pendapat yang disampaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian ini, saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan dengan senang hati akan menerima beberapa pertanyaan dari kalian. Oke, jadi dari saya dulu. Iya. Dari hasil penelitian tadi kan fokusnya ke mahasiswa. Iya. Jika penelitian itu dilakukan pada masyarakat itu kan pasti ada kesempatan lebih besar. Ya.
Kira-kira dalam pengumpulan data itu ada campuran masyarakat atau memang full mahasiswa? Dan jika memang full mahasiswa, kenapa tidak ada eh, tujuan dalam menyebarkan dalam masyarakat? Oke, saya izin menjawab. Ya, dalam penelitian ini hanya diperlukan data mahasiswa karena eh, kecenderungan untuk berkelompok itu dalam belajar sangat penting. Soalnya gimana ya jelasinnya? Kalau kita nggak terbiasa untuk berdiskusi itu akan sulit untuk apa namanya? eh Sulit untuk berbaur dan berkomunikasi sama teman. Kalau di masyarakat itu kan emang kayak sudah terbiasa untuk musyawarah kan. Untuk biasanya kayak setiap desa ada acara apa gitu pasti ada musyawarah. Iya. Lanjut, Mas Haidar. Jadi intinya semua data yang diambil ini memang diambil dari mahasiswa saja ya. Iya, Oke, terima jadi kasih. hanya mahasiswa. Saya mau bertanya. Ya, bertanya. Maaf ya teman-teman tadi laptop saya mati. Sekarang dilanjutkan saja Mas Haidar mau tanya apa tadi? Ya, untuk pertanyaan saya, bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Nah, saya mengumpulkan data itu dengan cara membuat GForm, lalu saya sebarkan ke beberapa mahasiswa minimal 30 orang. Habis itu saya mengambil data dari beberapa pertanyaan yang mereka jawab. Oke. Apakah membantu, Mas? Ya, sangat membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri ya untuk presentasi saya. Sekian, terima Ya, kasih. sama-sama terima kasih kembali. Sama-sama.